introduce. This is my team. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu pada yang menyebabkan hilangnya keutuhan dan persatuan, yang mampu mendorong terciptanya perpecahan. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa adalah segala perbuatan, upaya, ataupun langkah-langkah yang diambil guna mencegah ataupun menghadapi perpecahan maupun hilangnya persatuan bangsa yang dapat mengakibatkan perpecahan. Ketegangan dan gejolak di dalam negeri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ideologi, yang kedua kepentingan, dan ketiga sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Konflik dan pergolakan yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia ini salah satunya berkaitan dengan ideologi. Ideologi merupakan suatu gagasan yang disusun sistematis dan diyakini, kemudian diwujudkan dalam kehidupan. Adanya ideologi ini ternyata bisa memicu adanya konflik loh, yang biasa disebut sebagai konflik ideologi. Jadi, konflik ideologi adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ide, gagasan, pengertian, atau cita-cita yang berbeda antar pihak yang berkonflik. Ada 3 peristiwa penting dalam sejarah terkait dengan pergolakan yang berkaitan dengan sistem ideologi. Di antaranya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun, pemberontakan DI atau TII, dan gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pergolakan yang terjadi di tanah air berkaitan dengan sistem ideologi berikut. Peristiwa yang pertama yaitu pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun. PKI merupakan partai yang telah berdiri sebelum proklamasi, tepatnya pada tahun 1914. Tetapi sempat dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda karena memberontak pada tahun 1926. Setelah era kemerdekaan, PKI kembali aktif dan sangat mendukung pemerintah karena masih menjadi bagian dari golongan kiri yang memegang kekuasaan. Adanya pergolakan ini disebabkan oleh tujuan ideologis PKI yang menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. Pemberontakan PKI ini cukup sukses karena mampu menggait partai dari golongan kiri. Selain itu berhasil menambah pasukan bersenjatanya karena menjadi provokator demonstrasi buruh dan petani terhadap pemerintah. Akhirnya pada September 1948, pemerintah mengerahkan kekuatan bersenjata untuk memberantas PKI dan berhasil membuat musuh tewan dalam pertempuran tersebut sehingga PKI kalah dan tokoh-tokohnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Peristiwa yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Pemberontakan ini dilatar belakangi sistem ideologi yang dimiliki Kartosuwiryo untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Islam. Konflik ini bermula dari keputusan Renville yang mengharuskan pasukan tentara RI berpindah dari daerah yang diklaim sebagai milik Belanda. Divisi Siliwangi yang harusnya pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah menolak pindah dan memilih untuk membentuk Tentara Islam Indonesia dan bertujuan untuk berperan melawan Belanda, tetapi akhirnya berambisi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Pada Agustus 1948 di Jawa Barat, Kartosuwiryo menyatakan pembentukan Darus Islam, Negara Islam atau DI.
bersama dengan TII dan menolak mengakui adanya Republik Indonesia. Demi menjaga keutuhan bangsa, maka pemerintah melakukan operasi Pagar Betis untuk membatasi ruang gerak DI atau TII. Pada tahun 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Peristiwa yang ketiga yaitu Gerakan 30 September 1965 G30 SPKI. Gerakan ini merupakan biang dari aksi kudeta yang dilakukan oleh PKI. Terlepas dari pemberontakan yang dilakukan di Madiun, PKI kembali membangun diri dan terus berkembang sebagai sebuah partai oposisi di tengah masyarakat. Bahkan, PKI menjadi dekat dengan Presiden Soekarno setelah dirangkul untuk menghindari konflik dengan tentara. Peristiwa G30 SPKI dilatar belakangi adanya isu Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat yang akan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Hingga akhirnya pasukan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang merupakan perwira Angkatan Darat yang dekat dengan PKI melaksanakan aksi Gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh 7 jenderal dan perwira, kemudian memasukkannya ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Dalam situasi ini, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan di tubuh Angkatan Darat dan melaksanakan aksi pemberantasan dan penumpasan PKI baik di pusat maupun di daerah. Baiklah, yang kedua yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Pada pergolakan dalam negeri, ada beberapa konflik yang terjadi berkaitan dengan kepentingan atau special interest. Dengan sikap suka mengontrol inilah, kelompok-kelompok tersebut sulit melepaskan posisi atau kedudukan yang sudah mereka dapatkan. KNIL tidak menerima adanya tentara Indonesia di wilayah yang sudah menjadi kekuasaan mereka. Berikut beberapa konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Konflik Apara, pemberontakan Apara atau yang disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang terjadi pada Januari 1950. KNIL tidak menerima adanya tentara Indonesia di wilayah yang sudah menjadi kekuasaan mereka. Berikut beberapa konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Konflik Apara, pemberontakan Apara atau yang disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkaitan dengan kepentingan yang terjadi pada Januari 1950. Pemberontakan dilatar belakangi oleh komandan pasukan Belanda bernama Raymond Westerling. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia dianggap telah mengalami berbagai penjajahan seperti dari Belanda dan Jepang, sehingga dibutuhkan adanya kemakmuran sama seperti yang diramalkan dalam ramalan Jayabaya. Konflik Republik Maluku Selatan atau RMS. Konflik ini dilatar belakangi oleh pendiri RMS MRDR Christian Robert Stephenson Nikhil yang merasa tidak puas dengan hasil proses kembalinya negara kesatuan setelah KMB atau Konferensi Meja Bundar. Terjadi banyak pertempuran yang terjadi di Maluku Selatan. Beberapa diantaranya seperti penyerangan di Teluk Poso, New Victoria yang menewaskan Slamet Riyadi hingga jatuhnya kota Ambon. Selanjutnya, 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintah. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan persoalan federal dan BFO atau Bijen Komset Federal Overlap. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika Indonesia menyepakati akan terbentuk negara serikat atau federal dalam Perjanjian Linggarjati. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 2005 karya MC Reclave, berikut beberapa peristiwa pergolakan yang terjadi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan PRRI dan Pemersta, kemunculan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 1958. Pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Sarifudin Prawinegara dan anggotanya yaitu Nasir, Burhanuddin Harahap, Simbolon, dan Sumitro.
Di Jojo Hadikusu latar belakang dari PRRI adalah adanya kekhawatiran yang cemas pada Soekarno dan PKI. Hingga akhirnya PRRI bergabung dengan Permesta yang merupakan kaum pemberontak yang berasal dari Sulawesi MO. BFO dalam persoalan negara federal dilansir dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 1984 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dijen Komsat for Federal Overlap atau Musyawarah Negara-Negara Bagian Federal adalah salah satu konflik yang terjadi pada masa pemerintahan RI setelah kemerdekaan. Faktor yang melatar belakangi konflik ini adalah kesiapan pemerintahan Republik Indonesia dalam mencapai kedaulatannya, sehingga RI harus berhadapan dengan BFO dan Belanda, di mana persyaratan perundingan ini diawasi oleh Komisi PBB. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948 sampai 1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkaitan dengan sistem pemerintahan telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi, mental, dan tenaga bangsa. Konflik dan pergejolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internet, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan negeri. Maka ada baiknya kita belajar dari perjalanan sejarah nasional kita, yang juga diwarnai dengan aneka proses konflik dengan segala akibat yang merugikan, baik jiwa, fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberi hikmah atau pelajaran bagi hidup. Selain dari peristiwa sejarah, kita dapat juga mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah. Di antara mereka adalah para pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa, dengan tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga melalui karya sebuah seni, tulisan, musik, sastra, ataupun ilmu pengetahuan.